Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya ya Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab adab walimah. Dan kita terakhir sedang membahas adab ketika menghadiri walimah. Kita sudah bahas bahwa seseorang yang dipanggil atau mendapatkan undangan dalam walimah perkawinan hendaknya berniat dia datang karena Allah. Jangan datang karena berniat untuk makan. Berikutnya, ketika seseorang diundang, maka ketika dia dalam keadaan berpuasa, tetap berusaha menghadiri walimah. Namun kalau puasanya puasa wajib seperti puasa qadha atau puasa nazar atau puasa membayar kafarah, maka tidak dibolehkan untuk berbuka. Namun kalau puasanya puasa sunnah, maka dia boleh memilih antara melanjutkan puasa atau berbuka. Dan disuruh melanjutkan puasa kalau yang punya hajat atau tuan rumah tidak berkeberatan dengan puasanya. Artinya tidak tersinggung kalau dia berpuasa di tempat itu. Namun kalau yang punya hajat tersinggung, maka lebih utama untuk berbuka puasa. Jadi walaupun puasa tetap disuruh menghadiri. Yang terakhir yang kita bahas di minggu yang lalu adalah ketika diundang dalam walimah, tetap adab-adab makan dipenuhi, mulai dari mencuci tangan, membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, lalu kemudian makan lebih dahulu yang ada di hadapan kita. Itu adab orang yang alim. Jemaah Allah, kita sambung. Berikutnya adab dalam menghadiri walimah. Laisa lil mad'u idza wudi'a at-ta'am 'ala al-ma'idah ay ya'khuza ma ya'kulahu liyahmilahu ila manzilihi wa la yu'tiyahu li ghairihi wa la yabi'ah. Berikutnya adalah ketika seseorang berada di tempat walimah, lalu dia diberikan hidangan, dia makan, maka janganlah atau tidak boleh makanan itu liyahmilahu ila manzilih, makanan itu tidak boleh dibawa ke rumah, tidak boleh dibawa pulang, karena makanan itu disediakan untuk dimakan di tempat. Jadi ketika datang walimah itu tidak ada cerita suruh bungkus, tidak boleh bawa rantang,
dan tidak boleh diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam plastik yang kita bawa sendiri. Ya, karena pernah ada kejadian, nasinya sedikit, rendangnya sebanyak nasi. Jadi lebih banyak rendang daripada nasi. Apa yang dia lakukan? Ternyata diam-diam dia duduk di satu sudut, lalu dia memasukkan rendang ke dalam plastik. Plastik itu telah diletakkan di dalam tas bawaannya. Ini kejadian pada seorang perempuan, dan itu nyata, Bapak. Jadi hal begini ada rupanya. Saya pun tidak percaya, ternyata ada yang model begitu. Jadi rendang dimasukkan ke dalam plastik diam-diam. Itu makanan haram bagi yang membawa pulang. Ya. Kecuali memang disuruh bawa pulang. Tapi tuan rumah biasanya jarang sekali yang suruh bawa pulang, karena dia khawatir tamu yang datang berikutnya tidak cukup makanan. Ya. Nah, makanya kita sudah bahas minggu yang lalu, tidak boleh datang bagi mereka yang tidak diundang, tidak boleh datang, karena akan mengganggu jumlah yang telah dipersiapkan. Seperti ada pertanyaan dari salah satu saudara kita, bagaimana kalau kita teman akrabnya yang kita merasa bahawa seharusnya dia undang kita, tapi tidak terundang, apakah boleh kita datang? Kalau tidak diundang walaupun teman akrab, itu berarti tidak boleh datang. Kalau mau datang boleh, tapi tidak boleh makan sampai diizinkan makan. Jadi kalau hanya kasih kado atau berdiri boleh, namun yang makan tidak boleh sampai diizinkan untuk makan. Hati-hati menghadiri undangan yang tidak diundang. Dalam bahasa kitab disebut tufaili, tamu liar. Tamu liar ini, tufaili ini, ya, kan bagus Pak, sebutannya tufaili bagus, tapi maknanya buruk sekali, tamu liar. Maka jangan kasih nama anak tufaili. Ya. Ini haram. Ya, para mahasiswa, haram datang ke walimah orang yang tidak diundang. Ya, anak-anak kos haram. Jadi tidak boleh membawa pulang makanan tersebut. Wala ayyu'tiyahu li ghairihi, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Jadi makanan dalam piring yang diberikan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Maksud orang lain adalah orang yang tidak diundang. Kalau sesama diundang tidak mengapa. Ini orang yang tidak diundang kita berikan, atau kita bungkuskan, kita ambil yang punya kita bungkuskan, tetap tidak boleh. Walaupun seakan-akan sudah menjadi hak milik, itu tidak menjadi hak milik. Kita yang berada di situ, makan di situ, itulah yang dihalalkan. Jadi jangan merasa boleh bungkus lalu kasihnya ke orang lain, bukan kita yang bawa pulang. Sama hukumnya, tidak dibolehkan. Wala ayyabi'ahu, juga tidak boleh dijual. Ini contoh-contoh yang kadang-kadang orang perlu diingatkan kembali. Kemudian, wala yajuzu idza jalasa al-mad'u 'ala al-ta'am ay yat'ama ghayrah minhu fa in fa'ala wa kana alladhi at'amahu min al-mad'in lam yudamman wa idza kana. Jadi seandainya orang yang sudah berada di tempat walimah, kalau dia memberi makan kepada orang yang tidak diundang, walaupun anaknya. Jadi dalam undangan tidak ditulis dan keluarga. Tiba-tiba kita bawa anak semuanya ke tempat undangan. Anak kita ada 8 orang, 4 laki 4 perempuan, sudah besar-besar. Dari pagi sudah kita bilang, ini nanti siang kita makan di tempat undangan. Padahal dalam undangan tidak ditulis dan keluarga, hanya diundang kepala keluarga, atau ditulis dan istri, atau ditulis nama. Selama tidak ditulis dan keluarga, itu anak-anak kita tidak termasuk dalam undangan, istri tidak termasuk. Kalau tidak ada bahasa
yang boleh mengundang keluarga. Lalu tiba-tiba kita bawa anak, kita kasih makan 8 orang anak makan, itu kalau kita hitung berapa harganya? 8 kali 30.000 minimal. Itu belum lagi dia ambil jus, martabak, cenel, lupis, macam model, Pak, rujak. Gede-gede kena 50.000. Kali 5, 400.000. Yudhamman, bagi yang melakukan seperti ini, maka dia harus mengganti biaya makan itu. Karena yang 8 orang tadi itu tidak termasuk yang dihalalkan untuk makan. Jadi orang tuanya suruh hitung kembali. Padu tanya sama yang punya hajat, ini saya ada bawa anak 8 orang, padu mendum, hitung 3. Namun kadang-kadang sahibul hajah kan tidak enak. Mana mungkin dia menghitung. Tapi karena dia tidak ingin juga merasa seakan-akan dianggap pelit, maka otomatis dia akan memberikan izin. Ya sudahlah, tidak mengapa, hanapu, kata dia, hanapu, hana matalah, giginya bergemeletup, hanapu, ya makan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa besok jangan kayak gini lagi. Ini harus faham-faham. Oh, kita ganti ke dalam amplop. Tidak bisa, karena amplop itu bukan membayar. Amplop itu hadiah. Beda antara dhaman pengganti dengan hadiah. Yang amplop nggak boleh kita masukkan dalam amplop, harus seizin dari yang punya rumah. Dari yang punya rumah, kalau mau dihalalkan makanan anak kita itu, minta izin. Atau kasih tahu dari awal ketika datang, berdiri di depan pintu gerbang, temui yang punya rumah, lalu katakan, saya tahu anak saya tidak diundang, bolehkah saya minta izin agar anak saya masuk ke tempat undangan ini atau memakan hidangan ini? Itu seharusnya begitu. Tapi mana ada orang yang mengatakan seperti itu? Juga tidak ada. Makanya ini hati-hati. Hati-hati, kita makan harta orang. Kita makan harta orang, dan itu termasuk kebatilan yang dianggap biasa. Seperti saya bilang tadi, tiba-tiba masuk saja kuah 5 orang, ada yang pakat ngen, ajak kawan, mungkin karena nggak ada kenderaan, dia ajak kawan untuk antar dia sampai di sana, kawannya pun ikut makan. Itu harus ganti, itu yang makanan kawan tu harus ganti. Kalau mau tidak ganti, harus seizin yang punya hajat. Bagaimana caranya? Temui yang punya hajat. Ini teman saya tidak diundang, kalau engkau izinkan masuk, dia masuk. Kalau engkau tidak izinkan masuk, maka dia tunggu di RBT, dia tunggu di motor, atau mungkin dia tunggu di becak. Kalau tuan rumahnya mengatakan, oh nggak boleh, saya cuma mengundang 1.000 orang dan ini pas-pasan, maka kita tidak boleh mengatakan, berbisik-bisik dengan teman itu, kok kriat orang, hang kutangka, kok kriat, hana utak, ambacu, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, itu hak dia. Kita yang nggak punya otak, bukan dia yang nggak punya otak. Itu makanan dia, yang habiskan harta dia. Tiba-tiba kita yang marah-marah. Ini kadang-kadang orang aneh, Pak. Orang aneh. Makanya kadang-kadang kita tidak naik fikir tentang kehidupan, cara berfikir seseorang. Jadi begitu dijajah oleh Belanda, dijajah 350 tahun, lalu diberikan bantuan sekali, langsung berubah. Belanda bukan penjajah, tapi pemberi bantuan. Yang 350 tahun tidak ingat. Gitulah keadaan kita. Jadi jawab mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang seperti ini itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Abi Mas'ud al-Ansari, qala kana min al-ansar rajulun yuqalu lahu Abu Shu'aib, wa kana lahu ghulamun lihan, faqama isna' li ta'aman ud'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa. Jadi kata Abu Shu'aib, Abi Mas'ud menceritakan, ada seorang Ansar, ada seorang dari golongan Ansar, itu mengatakan kepada anaknya,
kita buat kenduri, buatlah makanan, lalu kita undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu sahabat memang paling senang kalau Rasulullah mau mendatangi rumah mereka, mencicipi makanan mereka. Sampai dalam satu hadis ada sahabat, saya lupa nama beliau dalam hadis itu, ketika rumahnya didatangi oleh Rasulullah, diketuk pintu, lalu diucapkan salam. Diucapkan sekali, tidak ada jawaban. Padahal sahabat ini ada di dalam. Dia menjawab dengan suara kecil, Waalaikumsalam. Rasulullah tidak dengar depan pintu. Diucapkan sekali lagi, juga dia jawab dengan suara kecil. Diucapkan sekali lagi. Bagi Rasulullah tidak dengar jawaban. Karena Rasulullah dikatakan oleh Allah meminta izin itu cuma 3 kali dengan salam. Apabila tidak terdengar jawaban, pulanglah. Farji'u, kata Allah, pulang, datang di waktu yang lain. Itu kan salah satu adab masuk ke rumah orang, 3 kali salam, jangan lebih. Masalah jeda antara salam pertama dengan salam kedua terserah. 3 kali salam. Kalau tidak disahut, pulang, bukan naik ke jendela, bukan ngintip di ventilasi, bukan buka gorden jendela, haram, tidak dibolehkan. Apalagi sampai berani mendorong pintu. Assalamualaikum, naurung. Dia sambil naurung, kepalanya udah ke dalam, Pak. Ini ada sempom ngaleng. Jadi jemaah nakal Allah, Rasulullah pulang. Ketika Rasulullah pulang, keluar sahabat ini. Rasulullah sudah jauh sedikit, kira-kira sudah beberapa meter. Lalu sahabat ini keluar, mengejar Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk? Kata Rasulullah, bagaimana aku mau masuk? Bukankah Allah sudah mengatakan salam 3 kali, kalau tidak ada jawaban, pulanglah. Bukan begitu ya Rasulullah. Aku sengaja tidak menjawab salammu dengan suara keras, agar engkau memberi salam terus-terusan ke rumahku ya Rasulullah. Nyantingkan model sahabat, mengharapkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah nakal Allah, waktu Rasulullah datang ke Madinah, kan kudanya, untanya memilih untuk tinggal di rumah Ayyub Al-Ansari. Itu kan dibuatkan roti setiap hari oleh Ayyub. Rupanya bekasan dimakan oleh Rasulullah direbut oleh Abu Ayyub dan istrinya, berebut-rebut untuk mencari bekasan gigitan Rasulullah. Silakan cek dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam semua karangan, baik Al-Mubarakfuri, Sa'id Ramadan Al-Buti mengucapkan riwayat yang sama. Jadi Abu Ayyub dan istrinya berebut untuk mendapatkan bekasan makanan Rasulullah. Dan sampai mereka di hari ketiga membuatkan makanan agak istimewa, dicampur dengan bawang. Rupanya Rasulullah tidak menyentuh makanan itu. Begitu cium roti bau bawang, beliau tidak menyentuhnya. Lalu beliau pergi, pulang Rasulullah, ditanya oleh Abu Ayyub, kenapa engkau tidak makan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak ingin mulutku berbau sehingga doaku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah memberi bawang pada roti ini, bukan haram, tetapi Rasulullah tidak ingin mulutnya berbau. Itu Rasulullah, bawang kan bukan makanan haram, tapi dihindari kalau urusannya menyangkut dengan ibadah, berdoa. Maka kan sebelum datang ke masjid, itu jangan makan dulu makanan yang berbau, bawang mentah, bawang putih, bawang merah. Itu dilarang makan. Sampai Rasulullah mengatakan, falyatazil an masjidina, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Makanya mohon maafnya terpaksa ada bite kadang-kadang. Itu ada yang menunggu qamat, merokok duluan di luar. Walaupun mungkin tidak sepakat mengatakan rokok itu haram, tapi baunya sepakat mengatakan berbau. Ketika kita ucap alhamdulillah rabbil alamin, bau rokok, bagi sebagian orang itu tidak senang. Istri tidak ada yang senang kalau suaminya merokok. Ada yang mengajukan waktu bapak melamar istri dulu, ada yang mengajukan, saya cuma terima suami yang merokok. Nah Pak, mana yang le kiban? Yang banyak apa? Bang, boleh saya terima, syaratnya tidak merokok. Makanya istri hari ini banyak yang kahwin sama asbab rokok. Jadi walaupun tidak sepakat haramnya, tapi jangan sampai terbawa ke masjid. Nantilah setelah kalau mau merokok, nanti setelah selesai salat isya-nya hambu naik terserah.
Tapi jangan bawa ke dalam masjid, karena kiasannya sama dengan mulut. Nah, Abu Shu'aib itu mengundang Rasulullah untuk makan. Lalu kemudian kata Abu Shu'aib kepada anaknya, undang Rasulullah dengan 4 orang lain, artinya 5 dengan Rasulullah, khamisu khamsah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsah. Lalu dipanggillah Rasulullah bersama dengan 4 orang lain, jadi 5 dengan Rasulullah. Fatabi'ahum rajulun. Nah, ketika Rasulullah ingin datang ke rumah orang yang mengundang itu, kemudian ternyata di tengah jalan diikuti oleh seorang sahabat yang lain. Jadi ada sahabat bertemu dengan Rasulullah di tengah jalan, lalu mengatakan bahwa mau ke mana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ada undangan makan. Boleh aku ikut ya Rasulullah? Rasulullah tidak ingin membuat sedih di hati sahabat yang mengajak ini. Kata Rasulullah, ya enggak apa-apa, ikut saja. Nanti kita lihat izin di sana. Nah, ketika sampai bertemu dengan yang punya hajat, sebelum masuk ke dalam rumah itu, Rasulullah mengatakan, innaka da'autana khamisa khamsah. Engkau mengundang kami 5 orang. Maksudnya termasuk diriku 5 orang. Wa hadza rajulun qad tabi'ana. Ini tadi ada seseorang sahabat ternyata ikut di tengah jalan. Fa in syi'ta azintu lahu. Kalau engkau ingin, maka aku akan mengizinkannya. Maksudnya kalau engkau memberi izin, ku izinkan dia masuk bersama kita. Wa in syi'ta taraktuhu. Tapi kalau engkau pun menginginkan untuk menolaknya, maka aku pun akan menolaknya. Artinya aku suruh dia pulang. Jadi begitu tegas Rasulullah di depan yang punya hajat. Menyo Nabi izin itamang, menyoha Nabi izin loyuo, kata Rasulullah. Ada mungkin yang punya rumah menolak? Mana mungkin di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberi izinlah oleh yang punya tamu itu. Tentu izin ini otomatis butuh keridhaan. Makanya dilarang bawa teman yang tidak dapat undangan. Dilarang bawa anak-anak yang tidak termasuk dalam bahasa dan KLG. Kalau ada dan KLG itu berapapun boleh. Tapi itu pun keluarga inti yang dibawa. Jangan dibawa nenek-nenek semuanya, cucu-cucu, sepupu-sepupunya, keluarga inti yang dimaksud. Itu sudah ma'ruf itu, bahwa kalau undangan seperti itu berarti keluarga inti. Baik. Berikutnya, setelah selesai makan, tidak ada kewajiban untuk membersihkan. Jadi hana payah daerah pinggan, karena kita betul-betul diundang sebagai tamu. Tamu tidak pernah disuruh beradab sampai membersihkan bekasan. Namun jangan tinggalkan bekasan makanan. Ini salah satu yang paling banyak terjadi. Kita meremehkan, membuang-buang makanan. Kita buang makanan. Ini termasuk israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang suka melakukan israf. Israf itu beda dengan mubazir. Saya sudah kasih tahu, saya ulang lagi. Kalau israf itu membuang-buang sesuatu, yang sesuatu itu kita butuhkan. Air wudu butuh, tapi kita buang-buang, israf. Makan butuh, minum butuh, tapi buang-buang, israf. Kalau mubazir itu berlebih-lebihan atau membuang-buang sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kita nggak butuh, tapi kita beli hanya untuk menghiasi rumah. Ini mubazir. Nah, mubazir ini salah satu tipe temannya syaitan. Biasanya dalam rumah itu di sudut ruang tamu ada satu lemari khusus untuk menjadi lemari syaitan. Isinya apa? Barang-barang yang tidak perlu. Kadang-kadang Tupperware di situ. Berbagai model, dari yang lonjong, bulat, segitiga sama kaki, lengkap barangnya hana perle, kadang-kadangnya mubazir. Nah, jadi jemaah mereka Allah, jangan buang makanan, habiskan makanan, karena keberkahan mungkin ada pada yang kita tinggalkan. Kata Rasulullah, habiskan. Sampai dalam waktu kita belajar adab makan minum, kalau jatuh makanan disuruh ambil lalu dimakan kembali. Kalau bisa dibersihkan, misal contoh kerupuk muling jatuh, kerupuk muling melinju, melinju jatuh, makan jatuh satu, itu jangan diinjak, Mak. Anak jatuh kerupuk jangan diinjak, ambil, buang
dirobek yang tempat terkena itu, yang lain makan. Begitu nasihat Nabi. Makan sampai habis, jangan tinggal satu butir nasi pun. Ini kadang-kadang Masya Allah menyakitkan tuan rumah. Taruh banyak-banyak, lalu buang, taruh di bawah kursi, begitu diangkat penuh dengan nasi, subhanallah. Oh, walaupun nanti dibawa ke ayam tetangga, dikasih makan untuk binatang, tapi yang dosa kita tidak dihitung dengan binatang tadi. Yang dosa tetap dosa, ya. Kecuali kita bilang sama petugas ngambil piring, ini saya tinggalkan untuk ayam sedikit. Tapi siapa suruh tinggalkan untuk ayam? Kan ayam tidak pesan apa-apa, kita bermasalah. Nah, baik, yang terakhir, ini terakhir, juga betul-betul terakhir. Terakhir Ustaz. Ini sahabat saya tercinta di samping. Yang terakhir, yustahabbu liman farigha min at-ta'am ay yad'u li sahibi at-ta'am. Setelah selesai makan, sebelum pulang, berdoalah kepada yang punya rumah. Jadi jangan pulang begitu saja, ya. Dan itu ada beberapa hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diundang makan, dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah mendoakan orang yang punya rumah dengan mengatakan wa aftara indakumus shaimun, ya, orang telah berbuka puasa dengan makananmu, wa akala ta'amakumul abrar, dan makananmu telah dimakan oleh orang-orang yang baik, wa tanazzalat alaikumul malaikah, semoga malaikat turun untuk memberkahi engkau dan makananmu. Ya, jadi memohon kepada Allah, doa. Dalam hadis yang lain Rasulullah mendoakan Allahumma, jadi ini habis diundang orang Pak, sebelum makan, setelah makan itu berdoa. Doanya yang lebih mudah lagi, Allahumma at'im man at'amani, ya Allah berilah makan, gantilah makan dengan makanan yang telah diberikan kepada aku. Wasqi man saqani, gantilah minum dengan minuman yang telah diberikan kepada aku. Itu orang itu sungguh orang yang mulia, dia dimuliakan lalu dia memuliakan. Oh, enggak bisa menghafal doa itu, ucapkan doa dengan bahasa Aceh boleh. Kita ucapkan jazakumullah khairal jasa, semoga Allah membalas kebaikanmu hari ini, semoga Allah gebalah diherona dengan kebaikan, semoga Allah membalas makanan yang telah diberikan ke kami. Pokoknya bahasa-bahasa yang baik. Itu adalah sunnah yang selayaknya dilakukan oleh orang yang selesai diundang. Jadi jangan Assalamualaikum, kaji apa? Ya Allah apa? Kata dia. Tengok apa mai yang model diundang model-model begini ini. Assalamualaikum, ya Allah apa? Oh, itu dari jauh lagi enggak ketemu. Assalamualaikum. Ini tidak baik. Doakan, ketemu doakan, mohon pamit kepada yang punya. Itulah orang-orang saleh yang diundang, dan itu adalah undangan-undangan terbaik. Jadi jemaah melakat Allah, ini sebagai penutup tentang adab orang yang diundang. Demikian kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.